Izinkan saya perkenalkan lebih jelas. Payung. Nama payung. Payung. Payung ada 5. Itu aja Zoom. Tunggu. Itu kan nggak kayak Zoom. Kayak Zoom beda lagi. Itu Google Meet. Mana? Cherry, udah kalian naik semua. Cherry 2. Cherry 3. Enana yang 1. Enana 2. Enana. Ini mana? Jadi itu pakai hijau deh. Nggak pakai. Mama ada lubang. Nah, gigi. Ada bibi. Ada papa, ada tata. Oh, tata. Izinkan saya, nama saya Rahmat. Saat ini saya kerja di Direktorat SCTP, PNS nyambi programmer. Terus ini riwayat pekerjaan saya, kebanyakan masih di kantor daerah. Saya lulusan STAN D3 Kebendaraan Negara tahun 2004. Terus diperbolehkan lanjut ke ITS dan di UI. Ini ya skill yang saya pergunakan di kantor. Terus hobi main bola, main game, baca, jalan-jalan. Terus ini kontak saya, jadi kalau teman-teman adik-adik mau menghubungi saya bisa ke nomor ini. Ini email saya, email yang buat resmi. Terus alamat rumah, sama kalau mau cari saya di sosial media, semuanya pakai Gerantara. Terus lanjut ke kontrak, kita membahas kontrak. Oh, sebelumnya maaf lupa, kita ke absen dulu ya, sekalian buat perkenalan. Adam Raffi Dinanda, ada? Ada Pak, hadir. Adelia Heva Febrianti. Hadir Pak. Adinda Puspa Diana. Hadir Pak. Ahmad Adnan Manaf. Hadir Pak. Aldi Rejasa. Hadir Bapak. Alida Devi Padmasari. Hadir Pak. Aminatus Solihah. Hadir. Anita Permata Azhari.
Hadir, Pak. Hadir. Arneta Dwi Safitri, Hadir, Pak. Ayunan Kusumaningtyas Sudimura, Hadir, Pak. Bonita Jennifer Emanuela Pongbura, Hadir, Pak. Golib Kozin Suta, Hadir, Pak. Heni Esther Mungkur, Hadir, Pak. Indriana Habibatur Rasul, Hadir, Pak. Kristina Desi Rohyati, Hadir, Pak. Mega Suci Heningning Ati, Hadir, Pak. Muhammad Auli Hikmawan, Hadir, Pak. Muhammad Hisam Kautsar, Hadir, Pak. Nur Sukma Alam, Rasidah Nur Khalifah Suwardi, Hadir, Pak. Rifki Rizka Faiz, Hadir, Pak. Rizka Safitri, Hadir, Pak. Robani Aji Lintang Utomo, Ruth Angel Evelyn, Hadir, Pak. Satrio Pamungkas, Hadir, Pak. Sekar Ayu Dias Mahadewi, Hadir, Pak. Vita Artantia Nabila, Hadir, Pak. Wulansari Adelawati, Hadir, Pak. Yana Alia Rahmawati, Hadir, Pak. Oke. Agak kikuk soalnya baru pertama kali ngajar pakai PJJ, jadi agak kurang lepas. Selanjutnya kita membahas tentang karena ada kewajiban memberikan kontrak pembelajaran, jadi saya akan menyampaikan kontraknya. Ini kontrak pembelajarannya udah saya upload di Google Classroom juga. Langsung aja. Jadi rencananya ada 13 materi, di mana ada 7 materi di paruh semester pertama dan 6 materi di paruh semester kedua. Aktivitasnya, kalau nggak salah, jadi aktivitasnya kalau ini kan berkaitan sama nilai ya, jadi nilai yang diambil di aktivitas kan termasuk paling gede ya, 40%. Jadi yang dihitung ada kehadiran, sikap partisipasi, review tes, jadi nanti quiz minimal 2 kali, nanti saya sesuaikan waktunya, terus penugasan individu dan penugasan kelompok. Penugasan individu ini kalau nggak salah bikin resume jurnal, paper, dan penugasan kelompok itu ada 2. Resume,
presentasi kelompok dan makalah. Jadi mohon dibagi menjadi 10 kelompok. Biasanya udah ada kelompoknya atau belum? Belum, Pak. Mau di urut absen atau bikin sendiri? Oh, urut presensi apa bikin sendiri? Biasanya gimana? Biasanya bebas sih, Pak. Bisa dosen yang nentuin atau kita yang nentuin, Pak. Oh, biar kalian nyaman, kalian tentuin aja ya. Oke, siap, Pak. Nanti tolong dilaporkan ke saya. Di link Google Doc-nya itu yang di grup WA ya. Nanti tolong dilaporkan di situ kalau sudah terbentuk. Nah, ini latihan soal nih nanti anggap aja bonus saja, nggak usah. Kadang-kadang aja. Saat ini saya belum siap bikin soalnya, jadi yang latihan soal ini nggak kan kewajiban lah. Terus ini yang resume makalah ini ada 2 kali, jadi PJJ kedua dan PJJ kelima. Ini kalau nggak salah sudah ada di linknya, di bahan siap, nanti kalau nggak saya share ulang. Ini wajib, nanti dikumpulinnya, nanti saya bikin link buat ngumpulinnya, nanti maksimal jam 23.55 ya, pada saat PJJ itu berlangsung. Jadi ini kan banyak teori sistem desain, value chain approach. Tolong resumenya paling lambat berarti kan tanggal 5 ya, tanggal 5 23.55. Terus tugas lainnya ini juga belum terpikirkan, nanti anggap aja ini bonus juga. Terus ini agak wajib ya, jadi penugasan kelompok ini ada 2, ada presentasi tim. Ini enaknya gimana? Apakah mau presentasi pakai Google Meet atau Zoom, atau mau kita presentasi, jadi teman-teman yang presentasi itu menyampaikan presentasinya di Google Classroom dan kita bahas di WA, atau gimana? Halo? Kalau saya pribadi lebih mending ini sih, Pak, presentasi langsung di Google Meet. Oke, berarti kalau yang lain kurang tahu sih. Yang lain? Iya, Pak, setuju sama Adam. Kalau sama ada, Mbak. Oke, kalau gitu nanti kita ambil 20 menit setiap harinya untuk presentasi ya, mulai PJJ ketiga. Nanti habis ini ada itunya, temanya, terus ada tugas terakhir ini, nanti dikumpulkan di PJJ ke-14 itu menyusun satu makalah dengan topik pilihan. Kayaknya topiknya itu sudah ada beberapa, mungkin di PJJ ke-8 ini bakal ditambah jenis topiknya. Nah, ini topik presentasi tim, ada 10 ya. Ini nanti presentasinya mulai PJJ ketiga, disesuaikan sesuai pembahasan pada PJJ tersebut.
Terus ini topik makalah tim. Ini sementara ada 4. Ini kerangkanya, kerangka makalah. Terus ini proporsi nilai, UTS, UAS, aktivitas. Kalau dari saya sih, ya kalau aktivitas sih saya nggak, ya harapannya semua bagus ya, jadi bisa sama-sama mengenakan baik dari saya dan teman-teman. Terus yang penting sih kalau umpamanya bikin apa-apa ya jangan sampai ketahuan plagiarisme ya, itu aja sih. Terus nanti ini bentuk ujiannya, ujian PJJ-nya di UAS UTS-nya. Ini skenario-nya. Jadi kalau skenario-nya lebih enaknya kayaknya jadi mungkin materi ya, materi terus terus sama presentasi dari teman-teman. Jadi kita sekitar 50 menit aja. Jadi presentasi teman-teman sama penyajian materi, nanti diskusinya lewat WA aja. Terus sedangkan presentasinya biar sama-sama nyaman, nanti setelah ini kita pakai Google Classroom-nya aja. Jadi umpamanya pada saat materi saya akan upload data materi hari itu, baru nanti teman-teman hadir gitu aja di situ biar sama-sama nyaman seperti itu. Terus ini dokumentasi. Jadi yang paling penting teman-teman nanti yang kebagian untuk materi, yang penting tolong dicatat aja siapa yang bertanya, siapa yang pertanyaan apa, sama pertanyaan apa, sama jawaban. Jadi nanti setelah penyajian materi H+1 tolong disampaikan ke saya hasil materinya, pertanyaan, jawaban dari teman-teman yang penyaji materi. Ini dokumentasinya, nanti disesuaikan aja. Terus ini referensinya. Referensi kalau nggak saya udah saya upload di Google Classroom juga, bisa dibaca di sana. Nah, demikian. Ada tambahan atau bahan diskusi yang mau disampaikan? Pak, Ya. tadi kalau misalnya presentasinya nggak bisa lewat Jimit, yang teman-teman kita susah sinyal gimana Pak? Lewat WA nggak apa-apa? Ya, nanti disesuaikan aja. Mamanya emang lagi susah sinyal, kita pindahin ke WA aja. Seperti itu. Oke, makasih Pak. Saya juga masih kagok pakai Google Meet, jadi mungkin nanti kalau mamanya emang perlu, nanti saya pakai Zoom aja. Nanti saya sewain Zoom-nya itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terus ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan kalau nggak salah kuis 2 kali sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, itu di pertemuan ke-7 sebelum UTS atau terserah Bapak ya, Pak? Sebenarnya terserah saya sih, tapi nanti saya kasih tahu lah, mamanya nggak mendadak lah kuisnya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ada yang lain?
Soal giliran, jadi nanti kalau sudah terbentuk, nanti kita random aja ya, biar nggak, ya sebenarnya terserah sih mau ngambil yang pertama atau gimana, tapi kalau biar nyaman nanti setelah terbentuk kelompoknya jumlah 10 itu nanti saya bikin random aja pakai Excel, nanti terus paling lambat besok sudah saya sampaikan ke teman-teman. Jadi yang kelompok pertama bisa segera menyiapin bahannya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi aja sebentar, terus nanti kita lanjutin ke WA grup aja. Ini bahan yang sudah disiapkan dari tim dosen, jadi sebenarnya bisa dibaca aja. Jadi konsepsi dan pengembangan sistem informasi pemerintah sampai saat ini. Nah, ini rencana tadi udah disediakan, ini kebalik nih, harusnya modul bendahara dulu baru modul pembayaran, sudah disesuaikan di kontrak. Ini referensi kuliah yang akan kita gunakan. Jadi konsepsi SIA ini terbagi ada beberapa macam, ada pengertian, konsep, fungsi, siap dan nilai organisasi, siap dan strategi organisasi, dan siap dan rantai nilai. Pengertian SIA. SIA, jadi pada prinsipnya SIA itu adalah alat bantu atau sistem yang bisa digunakan suatu organisasi agar bisa mengatur bagaimana proses keuangannya dari mulai perencanaan anggaran sampai proses pertanggungjawabannya dapat didokumentasikan dengan baik. Kalau ada bermacam-macam, tapi secara prinsipnya adalah kalau saya menyimpulkan sih seperti itu. Ya, komponen, jadi kalau SIA itu terdiri atas ada kumpulan peralatan, terus organisasinya,
terus proses pengolahan datanya, terus peristiwa ini bisa dianggap sebagai transaksi ya. Jadi pada saat transaksi itu terjadi pada kapan, terus apa yang terjadi, terus apa yang berkaitan dari peristiwa tersebut, itu kan menjadi data. Terus informasi apa yang terdapat pada proses pelaksanaan pengolahan keuangan itu, dan proses pengambilan keputusan. Kalau menurut Romney dan Steinbart itu ada 6 komponen, yaitu orangnya itu yang menggerakkan sistem, terus prosedur dan instruksi ini kayak SOP ya, SOP proses, terus ada data ini transaksinya, ada softwarenya, software ini ada berbagai macam. Kalau di pemerintah ada SAS, Saiba, kalau saat ini di Kementerian Keuangan adanya Sakti dan SPAN. Terus ada infrastruktur teknologi informasi. Nah, ini infrastruktur kan berarti barangnya, ada barang-barangnya, ada komputernya, ada servernya, ada jaringannya. Terus ada pengendalian internal dan keamanan. Pengendalian internal itu anggapannya bagaimana suatu proses itu dapat diketahui apakah dia sesuai proses, sesuai SOP atau enggak. Ini biasanya dilaksanakan oleh Ijen ya, kalau di Kemenkeu Ijen, atau kalau di tingkat kantor mungkin ada seksi pengendalian internalnya masing-masing. Ini lebih detailnya. Nah, terus ini fungsi siap, di mengumumkan dan menyimpan data. Jadi kalau anggapannya siap itu kan kita butuh data-data untuk membentuk suatu transaksi ya. Jadi kita transaksi itu di dalamnya ada berbagai macam, banyak siapa ya, ini pembelian ya, contohnya pembelian, siapa yang beli, jumlah yang dibeli, jumlah barangnya, jumlah uang yang dikeluarkan. Nah itu data itu harus dikumpulkan sehingga bisa menjadi pembentuk laporan keuangan. Terus mengolah data menjadi informasi. Jadi gimana berbagai macam data, umpamanya berbagai macam proses pembelian itu bisa digunakan untuk mendapatkan informasi, bagaimana informasi berkaitan dengan laporan keuangan. Terus memberikan pengendalian. Jadi bagaimana data informasi pembelian itu bisa digunakan untuk mengendalikan agar pegawai-pegawai yang melaksanakan transaksi itu dapat diketahui apakah dia bekerja dengan baik atau barang-barang yang dibeli sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Makanya kan ada siklus keuangan, kan ada dari penganggaran sampai pertanggungjawaban. Jadi siap ini merangkum semua siklus tersebut. Siap yang baik itu seharusnya dapat menambah nilai organisasi. Jadi ada meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi, berbagi pengetahuan, terus meningkatkan efisiensi. Kalau di Kemenkeu dulu, ini contoh ya, kalau di Kemenkeu dulu pada saat SPAN itu beroperasi, pegawai KPPN itu yang tadinya untuk memproses pembayaran itu umpamanya 10, ketika jadi SPAN sudah berjalan,
10 orang itu bisa berkurang jadi cuma 3 orang. Nah, 7 orangnya itu bisa digunakan untuk selain membuat proses bisnis baru di umpamanya di KPPN ya. Jadi dulu itu kalau umpamanya satu SPM diproses oleh KPPN, sebelum SPAN itu kurang lebih ada 5 orang yang harus mengurus. Nah, ketika SPAN jalan, yang memproses SPM itu tinggal 2 orang. Yang 3 orang ini dia dipindahkan ke seksi lain yang bertambah proses bisnisnya. Jadi dengan adanya SPAN itu bisa melakukan efektivitas dan efisiensi pegawai. Terus Kemenkeu juga bisa berkreativitas untuk membuat proses bisnis baru. Contohnya ketika SPAN itu muncul, setelah itu muncul adanya seksi MSKI, Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Nah, itu teman-teman yang dulunya fungsinya cuma di PD bisa dipindahkan ke seksi MSKI tersebut. Atau mungkin ada waktu itu juga ada yang namanya pensiun dini. Jadi ketika SPAN muncul itu ada beberapa teman yang pegawai yang pensiun dini. Rantai nilai. Menurut Tanberg, sistem perbendaraan itu ada namanya Treasury System Value Chain. Jadi rantai sistem perbendaraan itu ada siklusnya yang didukung oleh berbagai sektor. Jadi kalau ada jadi dari yang terkecil, jadi sektor yang terkecil, nanti datanya itu akan bisa digunakan ke terbesar. Makanya kan LK keuangan itu kan disusun dari LK kantor ya. LK kantor, terus nanti diurutkan kembali ke wilayah, ke eselon 1, selanjutnya ke tingkat kementerian, dari tingkat kementerian baru ke tingkat LKPP. Nah, LKPP itu nanti akhirnya akan digabung sama tingkat pemerintah daerah sehingga ada namanya penggabungan nilai laporan keuangan pemerintah. Nah, ini siklusnya. Ini menurut Tanberg ada value chain-nya dari financial planning, penganggaran, budget release, commitment control, cash and asset management, debt management, revenue management, payment processing, accounting, dan fiscal report. Dari rantai pasok ini itu ada 3 hal yang membantu. Jadi internal audit, jadi perlu adanya internal audit, informasi sistem, jadi sistem informasinya biar mempermudah, dan legal and institutional framework, ini SOP ya, SOP peraturan yang menggarisbawahi pelaksanaan financial planning. Jadi contohnya berkaitan dengan PMK, penyusunan anggaran, RKKL, atau pembayaran PMK tentang pembayaran pemerintah, belanja pemerintah, atau PMK berkaitan dengan aset, pengelolaan aset, dan sebagainya. Ini manfaat siap berdasarkan dari rantai nilai. Kalau di dunia perusahaan, di perusahaan secara umum, siap ini bisa disamakan dengan namanya ERP. ERP ini
Enterprise Resource Planning itu adalah suatu sistem perusahaan yang mengatur dari proses hilir dan sampai proses pengolahan pelaksanaan perusahaan. Jadi dari dia proses supply sampai proses akuntansinya. Rata-rata beberapa contoh ERP itu ada namanya SAP, terus Oracle namanya Oracle Finance. Terus kalau yang open source itu namanya ada Open ERP. Terus ada kalau di Indonesia akuntan itu juga termasuk. Jadi di dalam negeri juga banyak perusahaan yang sudah membuat ERP versi itu. Sistem ERP ini yang mendasari dibikin SPAN dan Sakti. Jadi SPAN itu sebenarnya kalau SPAN ini kan jadi dia sebenarnya ERP yang punya Oracle, terus di customisasi agar sesuai dengan peraturan, ya nggak sesuai sih. Jadi ada beberapa peraturan yang diubah untuk disesuaikan dengan customisasi ERP dan ya ERP-nya juga kalau di customisasi agar sesuai dengan peraturan yang memang susah untuk diubah. Kalau di ERP kan ada mungkin supplier, maksudnya ada manufacturingnya ya. Jadi ada modul manufacturing. Nah, itu kalau di Siap itu biasanya nggak ada. Jadi nggak semua modul ERP itu dibawa ke modul Siap di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia adanya mungkin yang modul penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, kas, manajemen aset, persediaan, dan GLP, General Ledger dan pelaporan. Kalau contoh lain adalah manajemen utang. Jadi kalau di ERP itu ada namanya manajemen utang. Kalau di Siap kita manajemen utangnya itu masih belum digabungkan, jadi dia masih ada sendiri di DJPPR, diatur di DJPPR. Nah, ini perkembangannya Siap di Indonesia. Ini perkembangan akuntansi proses pelaporan keuangannya. Ini dari ICW, namanya ICW dulu pertama kali, dan ICW ini digunakan terus-terusan sampai tahun 2003. Jadi dia benar-benar baru ketika ada UUKN sama UUPN baru ICW ini sudah tidak dipergunakan. Nah, terus kemudian yang setelah 2010 itu ada namanya basis akrual, itu pertama kali digunakan di Indonesia. Terus ada implementasi SPAN, Sakti ini ini mulai dibangun ya. Sakti itu mulai dibangun tapi mulai digunakan di DJPBN itu 2016 dan sekarang sudah digunakan di 7 KL. Kalau di SPAN kan, kalau SPAN itu kan sebenarnya cuma buat pembayaran aja, pembayaran di sebagai Kemenkeu yang penggunanya. Nah, ini sistemnya, jadi dulu sampai 90-an itu masih manual proses pembayarannya. Terus mulai 2003-2004 itu ada namanya SPM, terus ada namanya Sispen, ada MPN, ada Orafin,
Nah, ini Orafin ini sebenarnya juga ngambil dari tadi Oracle Finance. Cuma Orafin ini kalau di Kemenko namanya Orafinis Finis. Jadi dia karena nggak bisa diatur sesuai dengan peraturan dan SOP-nya Kemenkeu, jadi akhirnya nggak digunakan. Jadi namanya Orafinis Finis. Terus 2003-2004 itu ada SPM, terus dirubah jadi SAS, terus kemudian ada namanya muncul dulu namanya aplikasi SP2D. Aplikasi SP2D itu kemudian dirubah jadi SPAN. Karena SPAN itu terpusat. Dulu kalau aplikasi SP2D itu per KPPN. Jadi kalau ada masalah juga ini juga jadi anggapannya ada berbagai database, jadi data yang di daerah sama data yang di pusat tuh bisa beda. Nah, kemudian ada namanya akhirnya ada SPAN 2014 itu roll out SPAN. Akhirnya datanya terpusat dan semenjak itu akhirnya 2016 bisa WTP karena datanya sudah mulai terpusat. Terus 2005 balik lagi ke 2015 itu namanya muncul Sakti. Muncul Sakti itu waktu itu pilotingnya cuma di JPBN. Terus 2016 itu 2016 akhir itu mulai kantor pusat Dirjen Pajak, kantor pusat DJBC, terus beberapa KPP, KPBC. Terus kemudian 2017 itu seluruh kantor Kemenkeu kecuali pajak sama DJBJ, dan 2018 itu baru semua 2019 itu baru semua seluruh Kemenkeu, dan 2020 ini ditambah 5 KL. Nah, ini hasilnya. Nah, ini perkembangan sistem aplikasi. Dulu ada Dikdip, ini juga saya belum pernah lihat aplikasi Dik dan Dip ini. Terus 2004 tuh muncul RKKL, ini dari penganggaran ya. Dari segi penganggaran ada KKL tuh paling lama lah, 2004 sampai 2019 itu aplikasi paling lama. Terus 2015 itu mulai 2016 itu RKKL juga bisa digunakan di Sakti. Ada modul anggaran kalau di Sakti. 2020 ini akhirnya semua pakai Sakti prosesnya, nggak pakai RKKL. Nah, kalau di BUN dulu itu Satker itu nggak ada ini sebenarnya ini di KPPN ini aplikasinya. Jadi kalau Satker itu masukin ke KPPN itu pakainya manual, ada cetakan aja. Terus 2004 ada KKL, IPA. Terus 2015 tuh SPAN muncul. Sekarang kalau di pusat ada namanya 1 DJA dan SPAN. Nah, kalau ini penerimaan tuh pertama dulu Sispen ini seharusnya sampai 2004. 2005 2006 itu masih Sispen. Nah, ini terpisah ya. Jadi di DJPB itu pakai Sispen, di DJP itu ada sistem sendiri. Nah, itu waktu itu Bu Sri pengennya ini kok datanya DJP sama datanya Kemenko DJPB itu kok beda, ini yang benar yang mana. Akhirnya waktu itu Bu Sri ngusulin ada namanya MPN G1. Ada MPN G1, terus kemudian dikembangkan di MPN G2. Ini perubahan sistem ya, jadi lebih cepat, lebih
tahu nggak Kak? Kamu naruh gelas itu di tempat apa? Terus MPNG itu ada perbaikan sistem baik dari Kemenkeu maupun dari bank. Terus 2019 ini ada MPN G3. G3 ini berkaitan, sekarang kan bisa membayar pajak di Tokopedia. Nah, itulah G3-nya. Channelnya nggak cuma bank, kalau gitu kan cuma bank ya. Nah, G3 bank dan pos. Nah, G3 ini ditambah semua penambahan channel yang sudah lulus uji. Nah, ini pembayaran. Pembayaran ada SPP dulu, SPP, SPM. Terus ada aplikasi SPM, aplikasi SAS. SAS itu sebenarnya cuma kumpulan ya. Jadi SAS itu ada SPM, Silabi, kalau nggak salah ya. Terus habis itu ada Sakti. Kalau dari punya setelah SP2D ada SPAN. Nah, terus kalau ini dari segi akuntansi dan pelaporan. Nah, dulu namanya ada P6, P7, terus GAS, ini di Bakun. Bakun itu badan akuntansi. Dulu ada eselon 1 sendiri, tapi kemudian gabung ke DJPB. Terus ini ada aplikasi SAI, ada SIMAK BNN, dan persediaan. Nah, sekarang SAI itu semenjak ada akrual, itu diganti ke Saiba 2010 ya. Pertama kali akrual jadi Saiba namanya. Nah, Saiba sampai sekarang masih ada untuk pengguna yang masih menggunakan SAS. Nah, sedangkan Sakti, ketika ada Sakti nanti ada modul sendiri. Terus aplikasi di Bunnya ada Vera, aplikasi Vera dulu. Aplikasi Vera buat rekon. Terus kemudian untuk Bunnya pakai SPAN. Nah, untuk melakukan namanya ada penyamaan data, itu namanya ada rekonsiliasi antara KL sama Bun. Itu namanya, kalau sekarang namanya ada, kalau dulu menggunakan aplikasi Vera itu sendiri. Semenjak 2016 ada namanya aplikasi Erekon LK. Ini di JPB. Nah, kalau ini perkembangan reformasi. Ini perkembangan siap di Indonesia. Awalnya sih ya ini seperti ini. Ini awalnya adalah GM-FRAP. GM-FRAP ini agak lama proyeknya, akhirnya dari GM-FRAP itu bisa terkumpul namanya SPAN. Bisa ada ide pembentukan SPAN. Nah, SPAN itu bisa dianggap proyek IT terbesar yang paling sukses. Kalau terbesar yang nggak sukses kan ada namanya EKTP itu kan. EKTP kan bisa dianggap itu proyek IT terbesar di pemerintahan, tapi sayangnya nggak sukses. Nggak suksesnya karena ya masalah korupsi lah gitu. Dan permasalahan lain-lainnya kayak pokoknya dulu kan banyak, susah sekali kan bikin EKTP dan kartunya gimana, sampai sekarang pun masih ada sisa-sisa masalahnya. Nah, kalau SPAN ini walaupun agak molor ya, dulu itu dari tahun 98 kalau nggak salah, 98 pertama kali dicanangkan sampai 2004. Nah, itu alhamdulillah dianggap yang bisa, 2004 itu dianggap bisa jalan. Ya bisa sukses lah. Suksesnya itu ya itu tadi seperti itu. Jadi ada bisa menghapuskan proses yang dianggap kurang efisien pada waktu SPAN belum jalan. Jadi ketika SPAN jalan, ada proses-proses yang bisa diubah
Nah, itu yang dianggap sukses oleh dari pihak luar, BPK dan sebagainya, maupun pihak-pihak IT maupun oleh pimpinan di Kemenkeu. Nah, demikian sedikit awalannya. Ada pertanyaan? Sorry kalau umpamanya agak terlalu cepat, ngomong aja ya. Mungkin memang terlalu cepat ya, jadi mohon maaf. Kadang karena ya itu, karena belum terbiasa PJJ seperti ini, jadi agak proses feedbacknya saya nggak terlalu ngerti feedbacknya teman-teman gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke WA aja. Gimana? Pak, mau nanya sedikit, Pak. Ya. Tadi bedanya Sakti dan SPAN itu apa ya, Pak? SPAN itu aplikasi pembayaran milik BUN. Jadi anggapannya ini aplikasi khusus punyanya, aplikasi miliknya Kemenkeu untuk melakukan pembayaran tagihan yang dilaksanakan oleh KL. Jadi kan sistemnya sekarang kan KL itu minta duit ke Kemenkeu untuk membayar banyak kegiatan apapun itu. Pembayarannya itu menggunakan SPAN itu. Sakti itu adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyusun tagihan. Jadi tagihan itu ketika dibikinnya di Sakti, kemudian dia minta ke Kemenkeu lewat KPPN lah. KPPN itu yang bikin pembayarannya lewat SPAN. Jadi kalau perbedaannya SPAN itu di BUN, di Kemenkeu, Sakti itu di Satker, di KL. Nah, seperti itu. Nah, kalau di SPAN itu dia lebih ke pembayaran ya. Jadi data pembayaran. Jadi data uang yang keluar dari rekening kas negara. Sama laporannya. Jadi ini buat apa. Itu nanti KPP dia membuat datanya dari SPAN. Kalau Sakti itu data proses dari penganggaran sampai pelaporan dari pihak Satker. Jadi nanti hasil dari Sakti itu LKKL. Seperti itu. Berarti itu khusus buat KPPN, buat bayar SP2DRS gitu, Pak? Iya, kalau SPAN ya. Tapi nanti hasilnya itu kan dikompilasi di pusat sehingga jadi dasar pembentukan LKPP. Jadi kalau di SPAN itu nanti akan selain data SP2D, dia akan digabungkan sama data penerimaan. Jadi penerimaan pajak, penerimaan bea cukai. Jadi semua datanya itu muncul di SPAN. Itu dasarnya pembuatan LKPP adalah SPAN ini. Seperti itu. Oh, ya, makasih Pak. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Piloting itu maksudnya gimana ya, Pak? Piloting itu sebenarnya ini pengertian di IT sih. Jadi di IT, jadi sebuah aplikasi itu sebelum jalan itu harus bisa dites dulu digunakan oleh beberapa orang.
Nah, prosesnya sebenarnya ada testing, terus piloting. Nah, kalau piloting itu kita minta beberapa satker atau beberapa pihak untuk nyoba di kondisi sudah jalan. Jadi umpamanya kalau Sakti ya, Sakti itu ada piloting Sakti. Yang pertama suruh menggunakan Sakti itu adalah seluruh unit di DJPB. Jadi yang selain DJPB dia tetap pakai aplikasi standarnya waktu itu SAS, Saiba, Simak BMN. Nah, bagi kantor yang menggunakan Sakti, dia disuruh nyoba tapi udah real. Jadi piloting itu anggapannya disuruh nyoba tapi dalam kondisi real. Nah, ketika ada masalah itu bisa jadi masukan untuk pengembangan Saktinya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya suruh coba-coba tapi kamu dengan kondisi yang belum 100% benar seperti itu. Kalau piloting seperti itu. Terima kasih, Pak. Berarti kayak ini ya, Pak, kayak launching versi betanya doang gitu. Iya, ya seperti itulah beta. Itu piloting. Kalau di kondisi mungkin bisa dilihat kayak Gojek tuh. Gojek tuh kan namanya awal-awal tuh kan yang keluar dia cuma buat nyari pelanggan dulu, terus kemudian ditambahin fitur, akhirnya bisa sampai sekarang bayar GoPay-nya, tambah GoPay-nya. Nah itu yang pertama itu pertama yang gunain tuh namanya piloting. Itu yang kena piloting tuh seperti itu. Jadi kalau umpamanya biasanya yang kena piloting itu yang marah-marah duluan. Karena biasanya mereka hasil yang digunakan itu enggak sesuai yang diharapkan seperti itu. Itu udah biasa. Kalau di Kemenkeu sudah biasa yang kena piloting itu pasti kena penggunanya itu pasti marah-marah duluan. Entah itu SPAN, entah itu Sakti, pengguna piloting itu ya yang kena imbasnya yang enggak enaknya lah seperti itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke WA aja, diskusi ke WA. Enggak. Maka